benua, dan bumi ini adalah bersatu padu dan dikelilingi oleh air. Saat itulah seorang raja yang soleh yang telah melakukan perjalanan ke 4 penjuru dunia. Raja itu dikenal sebagai Zulkarnain, yang namanya berarti pemilik dari 2 tanduk. Dia adalah orang soleh yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah melakukan perjalanan ke daerah yang terletak di antara 2 gunung, di mana ia bertemu dengan sebuah suku yang mengeluh tentang biadabnya suku Ya'jud dan Ma'jud. Dengan bantuan suku ini, dia telah bertemu dengan makhluk itu, dan dia telah membangun tembok besi untuk melindungi mereka, sambil dia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Dia juga mengatakan kepada mereka, jika waktunya datang, entah kapan, dinding ini akan menjadi berkurang kekuatannya. Selanjutnya, Zulkarnain juga melakukan perjalanan ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, di mana saat itu dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang telah membangun Ka'bah pada waktu itu. Suatu hari, para abdi raja Zulkarnain sedang membicarakan sebuah topik tentang air mancur kehidupan. Pembicaraan itu lalu menarik perhatian sang raja. Seorang bangsawan muda yang hadir dalam majelis itu, dia berkata, "Saya telah mendengar jika siapapun meminum air mancur ini, dia akan diberi kehidupan yang kekal, dan dia akan hidup selama-lamanya." Lalu seorang pria bijaksana berkata kepada raja, "Ya, air mancur kehidupan ini memang ada, tetapi perjalanannya sulit untuk dilalui karena penuh cobaan dan kesengsaraan. Ini adalah perjalanan yang melelahkan, sebuah perjalanan yang telah dicoba oleh banyak orang, namun tidak ada satupun yang telah berhasil. Sebelum Anda mencapai air mancur ini, ada lorong kegelapan yang panjang. Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melewati wilayah kegelapan ini dan berhasil mencapai sumber air kehidupan itu." Raja Zulkarnain terpesona dengan pembicaraan tentang air mancur kehidupan ini. Sang Raja Zulkarnain berkata, "Saya memiliki niat untuk mencari air mancur kehidupan ini." Lalu pengaturan pun dibuat. Jelasnya, mereka bersiap untuk melakukan perjalanan ke depan, namun tidak ada yang menemukan solusi bagaimana memecahkan masalah melewati wilayah kegelapan untuk mencapai air mancur kehidupan itu. Hal ini membuat sang raja frustasi, sampai salah satu penasihatnya, dia punya seorang teman dekat yang memberitahunya, "Saya punya solusi. Saya memiliki 2 lampu pedang yang luar biasa. Mereka akan memberikan cahaya yang dibutuhkan untuk kita melewati wilayah kegelapan itu." Sang raja menjadi senang dan segera berangkat dengan pasukannya. Singkatnya, sampai mereka mencapai tanah kegelapan itu, raja, prajurit, dan para rekannya telah melanjutkan dan memasuki tanah kegelapan itu. Sebuah perjalanannya tidak pernah dicapai oleh siapapun, sampai mereka sendiri telah mencapai tanah tersebut. Sahabat Raja Zulkarnain berkata kepada sang raja, "Jangan berpisah dariku. Jika kamu tersesat dalam kegelapan ini, itu tidak mungkin terjadi untuk kita menemukan satu sama lain dari perjalanan kita untuk kembali." Setelah memasuki area kegelapan ini, lampu pedang memberikan sedikit cahaya, tapi tetap saja tetap redup, dan akhirnya keduanya terpisah. Sahabat sang raja itu melanjutkan dalam perjalanannya sampai dia tiba di sumber air kehidupan. Dia terkejut dan takjub akan apa yang dia lihat di depan matanya. Lalu dia meminum air keabadian dari sumber air itu. Dia menjadi satu-satunya jiwa pada titik ini yang memperoleh keabadian kehidupan. Selama berabad-abad, dia menjelajahi bumi, memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dia berlatih apa yang dia ketahui, sampai Tuhannya mengajarinya apa yang tidak dia ketahui. Dia adalah seorang hamba yang saleh kepada Tuhannya. Dia memperoleh kedekatan dengan Tuhannya, dan dikabulkan ilmu laduni, ilmu ketuhanan yang tidak terdapat dalam kitab. Dia adalah Khidir, sang petualang, yang berabad-abad kemudian, pada masa kenabian Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa sedang memberikan khotbah kepada kaumnya, seorang pengikutnya bertanya kepadanya, "Wahai guru, siapakah orang yang paling berpengetahuan di dunia ini?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah orang yang paling terpelajar itu." Namun jawaban ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. Dia tidak menyukai kesombongan dari Nabi Musa tersebut, yang menunjukkan jawaban itu
Allah mengutus malaikat Jibril untuk menegur Nabi Musa alaihissalam dan berkata kepada Nabi Musa, di persimpangan antara dua lautan ada seorang hamba kami yang soleh, yang lebih terpelajar darimu. Nabi Musa bertanya, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Tuhan berkata, ambil seekor ikan dan masukkan ke dalam keranjang, dan di mana kamu akan kehilangan ikan itu, kamu akan menemukannya. Maka Nabi Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan dia berangkat bersama muridnya, yaitu Nabi Yusya alaihissalam. Meski tidak mengetahui nama ataupun ciri-ciri orang misterius itu, Nabi Musa bertekad untuk bertemu dengannya. Khidir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah bersabda, jika dia Khidir adalah hidup, tentu dia akan datang dan mengunjungi aku. Lalu melihat hal ini sebagai undangan dari Rasulullah untuk bertemu dengannya, Sayyidina Khidir alaihissalam tiba. Niatnya adalah untuk diajar oleh Rasulullah. Ini adalah sebuah kebalikan yang tidak mengejutkan hubungan antara guru dan murid dengan Rasulullah yang masih muda, yang mengajarkan kepada orang-orang bijak. Sayyidina Khidir adalah orang kuno yang hidup pada masa lalu. Ini bisa digarisbawahi tentang keutamaan Rasulullah sebagai penutup para nabi, yang menunjukkan dia diberi ilmu ilahi, ilmu laduni yang lebih tinggi derajat, yang menjadi pembimbing dan guru para nabi. Sayyidina Khidir telah menjadi muridnya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Amr bin Auf dan beberapa sahabat lainnya sedang berdoa di belakang Rasulullah di sebuah masjid. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang sangat keras dan kuat terdengar dari balik dinding. Sepertinya ada yang berbicara, tapi yang terdengar adalah suara bising sekeras ledakan. Para sahabat lalu berlari keluar untuk melihat siapa yang ada di balik dinding tembok. Rasulullah bersabda, suara ini berasal dari Khidir alaihissalam. Selanjutnya Rasulullah mulai berbicara tentang Sayyidina Khidir kepada para sahabat, dan beliau mengatakan, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir telah bertemu setiap tahun dan menghabiskan bulan Ramadan di Baitul Muqaddas Yerusalem. Setelah diperkenalkan kepada Sayyidina Khidir, beberapa di antara para sahabat Nabi juga bertemu dengannya. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu sedang berjalan untuk menghadiri pemakaman. Ketika dia mendengar suara, jangan terburu-buru pergi dari pemakaman ini. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat di mana suara itu berasal. Dia melanjutkan dan bergabung dengan jemaah untuk sholat jenazah. Kemudian ada seorang terakhir yang bergabung dengan jemaah dan berbicara kepada jenazah orang yang meninggal, sambil dia berkata, ya Tuhanku, jika kamu menghukum orang ini, dia adalah orang yang berdosa. Namun jika engkau memaafkannya, maka engkau adalah paling pemaaf. Setelah penguburan itu, orang yang berbicara tadi dan berdoa pada pemakaman itu sambil dia berkata, kabar gembira untukmu, orang yang berada di alam kubur. Lalu Umar berkata, bawa orang itu padaku dengan apa yang telah dia katakan tadi. Namun orang-orang mengatakan orang misterius itu telah hilang. Lalu Umar berkata, ya Tuhanku, itu adalah Khidir, karena Rasulullah telah memberitahu kami tentang dia. Lain waktu yang bertemu dengan Sayyidina Khidir adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib menyadari orang itu tidak lain adalah Khidir yang mengajukan permohonan. Ketika itu pemakaman Rasulullah, seseorang yang berpenampilan kuat, berpenampilan bagus, pria tampan berjanggut putih, tiba-tiba muncul. Dia datang melewati punggung orang-orang sampai dia mencapai tempat tubuh suci Rasulullah berada. Orang itu menangis dengan sedihnya, duka tergores di wajahnya. Lalu dia berbalik ke arah para sahabat dan menyampaikan bela sungkawanya. Lalu sahabat memandang pria ini yang tidak mereka kenali. Hanya dua di antara mereka, yaitu Abu Bakar dan Ali, yang mengetahui identitasnya. Saat orang itu pergi, mereka memberitahu para sahabat lainnya, itu adalah Khidir. Setelah pemakaman Rasulullah, penampilan dari Sayyidina Khidir telah berlanjut. Suatu hari, seorang sahabat melihat seorang pria yang tidak dikenal sedang memegang tangan bahunya Khalifah Umar.
Orang yang melihatnya mengetahui hal itu bertanya kepada khalifah dan penasaran ingin tahu siapa orang bersama khalifah tadi. Setelah pria itu pergi, dia menghampiri khalifah dan bertanya, "Siapa orang itu, wahai khalifah?" Lalu khalifah menjawab, "Itu tadi saudaraku Khidir." Rasulullah telah menyebutkan, Sayyidina Khidir adalah orang yang paling berilmu di bumi, dan dia adalah kategori pemimpin aulia yang disebut Abdal. Dengan meninggalnya Rasulullah, peran Sayyidina Khidir sebagai wakil Rasulullah untuk meneruskan berkah melalui Sayyidina Khidir